People are asked to evacuate the area of the Statue of Liberty immediately. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 210 di Manga Plus benar-benar mencengangkan. Yoru alias War Devil punya kekasih yang begitu dia cintai, dan sosok tersebut bukanlah Denji atau Chainsaw Man, melainkan sebuah negara yang terkenal pecinta perang, yaitu Amerika. Negara dengan militer terkuat dan disebut-sebut sebagai polisi dunia, mengingat betapa kuat pengaruh dia dalam pertahanan militer di seluruh dunia. Dari sini Abdikos akan menganalisis dengan detail bagaimana Amerika menjadi kekasih dari iblis perang, dan detail apa saja yang mungkin teman-teman lewatkan, termasuk filosofi Fujimoto dalam menggambarkan hal ini. Yuk langsung aja kita mulai analisisnya. Check it bro. Pertama, penjelasan timeline Chainsaw Man versus dunia nyata. Pada dasarnya, timeline di Chainsaw Man ini hampir sama seperti di dunia nyata di zaman prasejarah saat manusia diturunkan ke bumi, atau dalam konsep evolusi saat manusia pertama kali terbentuk dari proses evolusi. Konsep devil mulai terlahir di neraka akibat ketakutan alami umat manusia. Timeline kemudian berpindah ke tahun 1917 di mana Aging Devil turun ke bumi dari neraka. Dia mengirim manusia yang menjadi budak awet muda ke dalam dunia Aging Devil, di mana manusia-manusia penyembah awet muda ini tidak menua di dunia Aging Devil. Tahun 1940, Chainsaw Devil turun ke bumi. Dia mengacaukan perang dunia yang baru saja meletus 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1939. Chainsaw Devil memakan iblis perang dunia 2, iblis Nazi, dan iblis nuklir. Jadi 3 konsep ini dilupakan manusia dari sejarah, alias dalam timeline Chainsaw Man, Jepang tidak pernah dibom atom Amerika karena kejadian tersebut di tahun 1945, sedangkan iblis nuklir sudah dimakan Chainsaw Devil di tahun 1940. Begitu juga dengan Nazi dan Perang Dunia Kedua yang kalah sebelum 1945 berkat Chainsaw Devil. Bisa dibilang Chainsaw Devil adalah pahlawan karena dia menghentikan perang dunia sebelum timeline aslinya di dunia nyata. Meski perang berhenti tidak sesuai dengan timeline aslinya, tapi kemungkinan sebelum 1940 bom nuklir, Nazi, dan perang dunia sudah memberikan teror yang sangat dahsyat sehingga melahirkan iblis yang sangat kuat dari ketiga hal tersebut. Atau mungkin perang dunia kedua di dunia Chainsaw Man tidak dimulai 1939 layaknya di dunia nyata, tapi terjadi lebih awal. Oh ya, buat yang tidak paham, Chainsaw Devil berbeda dengan Chainsaw Man ya teman-teman. Chainsaw Devil adalah Pochita alias iblis gergaji yang asli, sedangkan Chainsaw Man adalah iblis hybrid antara Denji dan Pochita. Setelah Chainsaw Devil menyelamatkan dunia Chainsaw Man menjadi aman dan damai. Banyak iblis yang bermunculan, tapi semuanya adalah iblis kroco. Sampai akhirnya di tahun 1984 sekelompok teroris menyerang Amerika Serikat yang melibatkan senjata. Serangan teroris ini sangat parah sehingga melahirkan Gun Devil saat itu juga. Kelahiran Gun Devil langsung memberikan teror yang lebih dahsyat, yaitu hanya dalam waktu 5 menit Gun Devil membunuh 1,2 juta orang, membuat ketakutan manusia akan konsep iblis kembali menghantui hingga di antara tahun 1984 dan 1987. Sosok misterius berhasil mengalahkan Gun Devil sehingga dagingnya terpecah menjadi beberapa bagian dan dijadikan rebutan oleh seluruh dunia. Yang paling banyak adalah Uni Soviet mendapatkan 28%, Amerika mendapat 20%, Cina mendapat 11%, dan 4% dimiliki oleh seluruh dunia. Sementara 37% sisa daging Gun Devil menyebar ke para iblis di seluruh dunia. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan kalau Jepang adalah negara lemah karena bukan penguasa dari porsi besar daging Gun Devil. Sampai akhirnya Jepang menjalin kontrak dengan Makima. Pemerintah Jepang mengorbankan nyawa rakyatnya sebagai bagian dari kontrak
yang akhirnya membuat Jepang menjadi negara superpower dalam hal penguasaan iblis hingga di tahun 1997 alias 10 tahun setelah kematian Gun Devil. Amerika yang sejak awal mewaspadai Jepang mengobarkan perang pada Makima dengan bermodalkan 20% daging Gun Devil serta kontrak yang berubah 1 tahun nyawa warga Amerika. Gun Devil menyerang Makima dan Jepang secara membabi buta selama 7 detik, membuat banyak warga Jepang tewas dalam sekejap termasuk Aki Hayakawa. Tapi ya setelah 7 detik, Makima dengan bantuan pemerintah Jepang serta iblis kuat yang dia kontrak berhasil mengalahkan 20% Gun Devil milik Amerika. Namun meski begitu, Gun Devil sempat kabur dan merasuki mayat Aki. Tapi lagi-lagi Gun Devil versi Finn berhasil dikalahkan oleh Denji. Dari sini timeline mulai melenceng dari timeline di dunia nyata, yaitu Uni Soviet tidak runtuh di tahun 1991, melainkan mereka masih eksis hingga di tahun 1959. Mereka masih menguasai 28% dari daging Gun Devil, di mana di tahun 1959 ini iblis perang turun ke bumi dalam keadaan sekarat. Kemungkinan dia melemah karena perang dunia sudah berakhir akibat Chainsaw Devil, di mana yang tersisa saat ini hanyalah perang dingin khususnya antara Amerika dan Uni Soviet yang masih eksis. Saat itu iblis perang menemukan seorang gadis bernama Asamitaka yang juga sekarat. Keduanya menjalin kontrak untuk berbagi tubuh dan saling menyelamatkan. Dari sini terlahir wujud manusia dari iblis perang, yaitu Yoru. Masih di tahun 1999, Yoru bertarung melawan Chainsaw Devil dan dia hampir dikalahkan, bahkan kehilangan kedua tangannya. Dari sini Yoru sedikit demi sedikit mulai mengingat iblis-iblis yang menjadi kaki tangan selama masa kejayaannya. Dia pun membangkitkan Tank Devil, juga mengambil 28% Gun Devil yang ada di Uni Soviet. Keduanya menjadi tangan kanan dan tangan kiri dari Yoru. Yoru pun memukul balik Chainsaw Devil, puncaknya dengan memakai kekuatan Gun Devil di tangan kanan. Yoru membangkitkan iblis tersembunyi di dalam patung Liberty Amerika, yaitu gadis Gun Devil. Dia adalah iblis yang berasosiasi dengan Gun Devil. Iblis ini juga menjalin kontrak dengan warga pengguna pistol di Amerika yang memang dilegalkan dengan mengorbankan jari para asosiasi pengguna pistol di Amerika. Yoru mampu menembakkan serangan dahsyat yang berupa peluru jari, di mana satu serangan ini membuat Chainsaw Devil terkapar. Dari sini baik Soviet dan Amerika telah kehilangan Gun Devil mereka. Mereka pun kembali berperang dengan dahsyat selama beberapa bulan, sampai akhirnya di chapter terbaru saat melawan Falling Devil, Yoru kembali mengingat sesuatu. Dia pun balik menyerang Falling Devil dengan serangan dahsyat, dan berita kemudian diumumkan kalau Amerika telah menjatuhkan bom yang menggunakan bahan dasar atom dari uranium dan plutonium. Bom tersebut dengan cepat memberikan kerusakan yang parah pada kota-kota di Uni Soviet, dan rencananya Amerika akan menggunakan senjata ini untuk memusnahkan para iblis. Reporter berita kemudian mengumumkan bahwa senjata tersebut kini mempunyai nama, yaitu bom nuklir. Yoru pun langsung mengingat segalanya, bukan hanya nuklir tapi sesuatu yang benar-benar dia cintai sejak awal, yaitu Amerika, negara yang sejak lama berusaha menjadi satu-satunya superpower di dunia, bahkan hingga di tahun 1999 saat ini. Dari sini panel manga bahkan menyorot lagu kebangsaan Amerika yang liriknya menjelaskan kegagahan Amerika dalam peperangan. Kedua, detail hubungan Yoru dan Amerika. Yap, jika Jepang punya hubungan kuat dengan Makima, maka Yoru dari penjelasan Abdikos sebenarnya punya hubungan yang sangat kuat dengan Amerika. Mulai dari anak buah Yoru yaitu Gun Devil yang lahir karena ulah teroris di Amerika yang melibatkan pistol, sampai iblis tersembunyi berada di dalam patung Liberty Amerika. Dalam satu tembakan dari iblis tersebut mampu membuat Chainsaw Devil langsung terkapar. Jadi Amerika adalah sumber kekuatan utama dari Yoru. Dari sini ada detail menarik yang harus teman-teman tahu, karena sejak awal Yoru memang berhubungan dengan Amerika, yaitu tato di wajah Yoru sebenarnya menggambarkan logo dari perusahaan militer terbesar di Amerika, yaitu Lockheed Martin. Perusahaan ini membuat senjata untuk perang Amerika, baik itu rudal, pesawat tempur, drone, sistem radar, sistem satelit, sampai senjata cyber. Jadi ya, sejak awal Yoru didesain Fujimoto dengan kekuatan Amerika. Jadi konflik Chainsaw Man diperluas dari melawan Jepang
dalam kurung Makima hingga kini melawan Amerika dalam kurung Yoru. Ketiga, kritik tajam Fujimoto pada Amerika melalui karakter Yoru. Iblis perang sendiri adalah gambaran dari manusia berwajah dua. Di sisi lain ada Asamitaka yang digambarkan berperang atas nama kepahlawanan. Di lain sisi ada Yoru yang berperang hanya demi keuntungan dan kesenangannya sendiri. Dan itu Amerika banget. Dalam perang yang mana Amerika ikut campur di dalamnya, Amerika dipandang sebagai pahlawan yang membebaskan rakyat dari kediktatoran suatu wilayah. Tetapi di lain sisi Amerika punya kepentingan untuk menjual senjata mereka di wilayah yang sedang berkonflik. Jadi ya, Amerika seperti mendapat dua keuntungan sekaligus, yaitu jasa kepahlawanan serta produk yang laris manis. Saking laris manisnya bisnis perang Amerika, sampai-sampai urutan pertama sampai kelima perusahaan militer dengan keuntungan terbesar adalah dimiliki Amerika. Mereka adalah Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman, Boeing, dan General Dynamics. Di sini Amerika digambarkan sebagai supporter utama dari iblis perang yang bernama Yoru. Mereka memfasilitasi kebangkitan anak buah Yoru seperti Gun Devil, Goddess Gun Devil, sampai yang terbaru adalah Nuclear Devil. Naasnya setelah Amerika menemukan kembali nuklir, Amerika langsung menggunakan senjata tersebut untuk membom kota-kota di Uni Soviet, yang itu artinya Amerika sedang berada dalam posisi untuk menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia setelah mengalahkan Soviet. Jadi ya, kemungkinan besar Yoru sebagai perwujudan iblis dari Amerika kemungkinan juga akan menjadi iblis superpower. Di chapter terbaru bahkan ditunjukkan kalau Yoru dengan mudahnya merubah Falling Devil yang notabene adalah iblis primal menjadi jubah dia. Itu artinya Yoru sudah melampaui Primal Devil sekarang. Pertanyaannya, kekuatan seperti apa yang sanggup meruntuhkan iblis perang Amerika di tahun 1959 jika mengacu pada dunia nyata? Saat itu tidak ada negara yang bisa menandingi superpower Amerika. Jadi jawaban bagaimana Fujimoto membuat Yoru kalah kemungkinan adalah jawaban bagaimana Amerika kelak akan kehilangan statusnya sebagai superpower. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Saya Abdikos, salam Mi.